Nih saya nih. Puskesmas kelurahan tadi yang dilakukan evaluasi adalah pemantauan gizi atau posyandu atau namanya pembinaan posyandu. Kegiatannya yang dievaluasi adalah kegiatan tahun 2019. Kenapa 2019? Karena 2020 tidak ada kegiatan. Nah, di situ nanti Anda akan nanti keberhasilan komputer saya. Nah, nanti untuk kelompok posyandu masing-masing membuat proposalnya. Nanti kita paparkan jadi sama, jadi tidak. Ya. Yang nanti dievaluasi adalah semua komponen itu proses output outcome. Kemudian di situ ada data kuantitatif, ada data kualitatif. Sehingga karena datanya ada kualitatif, kita bisa menyusun pertanyaan-pertanyaan. Pertanyaan itu disusun berdasarkan kita berencana. Kelas B ini ada di dan 7 puskesmas kelurahan, jadi luas. Ya. Maka mahasiswa dibagi 8. Ya. Yang pertama, ini hanya 3 orang. Ya, 3 orang ini mengevaluasi kegiatan bocah gizi di puskesmas kecamatan daerah lama. Ya. Kemudian 7 kelurahan yang lain adalah Kelurahan Kebayoran Lama Utara, Cibulir 1, Cibulir 2, Grogol Utara 1, turun Grogol Utara 2, dan Kelurahan Pondok Pinang. Nah, itu juga posyandu. Ya. Kalau nanti banyak, kita ingin tahu pembandingnya bagaimana. Pembandingan nanti Anda mengambil datanya di tingkat kecamatan, untuk indikatornya aja. Contoh, apabila Anda partisipasi aktivitas DPRS-nya 60% jadi Kelurahan Pondok Pinang. Padahal secara kecamatan keseluruhan itu sudah 80%, berarti kan lebih jelek kan? Kenapa? Nah, itu unsur-unsur itu dicari. Lalu rekomendasi Anda. Kemudian yang Kelurahan Grogol Selatan, ini pemberian makanan bayi dan anak, program PMPA. Nah, program PMPA ini sudah dilaksanakan tahun kemarin. Kalau yang lain tahun 2019 ya, kalau untuk yang 5 ini adalah tahun kalau nggak salah baru ini. Tetapi data di kecamatan, artinya yang dari berbagai kelurahan yang melakukan kelurahan saja, sekali ini bisa di karate. Nah, jadi yang di Kelurahan 5 ini, Kelurahan Grogol Selatan ini, PMPA-nya itu kan dia satu kegiatan yang menilai pre dan post tes pengetahuan. Ya. Nah, tapi Anda tidak hanya menilai pengetahuan saja, tetapi Anda juga menilai sampai dengan perubahan perilaku. Ya, jadi ini Anda tetapkan tujuan khususnya tidak hanya meningkatkan pengetahuan, tapi setelah meningkat apa? Ya kan, perilaku apa? Indikatornya apa? Misalnya, kalau makanan bayi dan anak ini berarti kan saya bisa memberikan
makanan yang tepat dong untuk bayinya. Itu berarti perubahan perilaku. Indikatornya apa? Ya berapa orang? Misalnya kalau ada 10 orang yang ikut untuk kegiatan PNBA ini hanya 5 ya, minimal berapa persen yang melakukan. Ya, karena belum tentu semuanya melakukan. Jadi di sini kita belajar menentukan indikator. Kalau di masyarakat itu kita tidak bisa mencapai 100% kalau memang itu bukan yang seharusnya. Kalau kita vaksin COVID ini harus 100% gitu kan, karena yang menyelenggarakan siapa yang harus. Sedangkan kalau PPK nanti itu kan berarti tergantung dari situasinya, apakah dia uang, apakah dia dukungan warga, apakah dia memungkinkan kondusif, apakah kadernya juga memungkinkan dan sebagainya. Ini nanti yang dinilai. Tetapi untuk memotret kita harus punya perangkatnya. Apa sih yang akan dipotret? Kalau kita hanya ingin memotret tetapi kita tidak tahu, tidak disiapkan apa yang harus dipotret, maka akan terjadi kesalahan yang dipotret tidak sesuai dengan yang kita maksud. Paham ya? Yang kita akan potret itu instrumennya ada di proposal. Ya, paham ya? Nah, sampai di sini ada pertanyaan tidak? Saya baca dulu. Ada pertanyaan? Nah, minggu depan kita akan paparan. Tentu saja kelas A nanti pojok isi PDD. Ya. Kemudian kelas B-nya dia Posyandu dan MPA. Posyandunya siapa? Ya, kita kosok aja. Nanti itu misalnya kan. Ya, pertanyaan silakan. Silakan kalau ada pertanyaan. Ibu memproposal kira kerjaannya sampai berapa lama ya Bu? Lalu apakah dipantau tiap hari? Halo. Enggak ya. Untuk kegiatan posyandu itu bukan kita mempromosi posyandu, bukan. Kita mendapatkan di mana didapatkan data itu didapatkan di puskesmas. Kemudian di posyandunya. Kemudian kalau mungkin di ibunya, masih kurang satu data ini perwakilan ibunya. Atau mungkin data itu diambil di puskesmas kecamatan. Nah, apa data yang mau diambil? Nah, itulah yang harus kita siapkan. Ya, jadi pertanyaannya tidak. Ya. Ini kan bisa menjawab yang lain. Silakan yang lain. Nah, Ibu saya bertanya. Ya. Kan berarti kita harus, kalau kita ngambil datanya, kelurahan kecamatan
puskesmas kecamatan. Agak suaranya Rafisi. Apa pertanyaan terakhir apa tadi? Untuk surat perizinan penelitian. Oh ya, oke. Bagus. Surat perizinan sedang proses sekarang. Ya. Jadi nanti kalau secara legislasi sudah oke. Secara legislasi sudah oke. Karena kita sebetulnya itu membantu puskesmas. Puskesmas itu melakukan evaluasi. Kenapa? Karena memang tidak ada fokus ke sana, tidak mampu, bisa jadi kan. Nah, tapi Anda nanti kan akan menjadi seorang programmer. Jadi Anda kalau harus punya pengalaman, kemampuan, sehingga nanti Anda bisa melakukan ini. Bukan berarti Anda sendiri, tapi Anda sudah menyiapkan perangkatnya. Anda tinggal minta tolong timnya atau kader, tolong ini diisi, tolong ini diisi. Nah, Anda nanti yang menganalisis. Begitu ya, revisi. Sambil menunggu surat itu yang diharapkan 1-2 minggu ke depan ini sudah selesai, Anda menyiapkan ini dulu. Nah, kesiapan itu kita akan sepertinya kayak disidangkan ya. Jadi kita paparkan di sini supaya tidak ada yang terlewat yang harus dievaluasi. Jadi sebetulnya hampir sama dengan proposal kalau Anda mau skripsi. Hanya ini adalah evaluasi. Jadi kalau misalnya nanti ada yang tertarik, boleh saja. Tinggal menarik ininya apa levelnya, level Sudin atau level mungkin beberapa kecamatan dan sebagainya. Seperti itu revisi ya. Terima kasih. Silakan yang lain kalau ada pertanyaan. Kalau tidak, saya akan sampaikan proposal apa yang harus dibuat. Ya, oke, saya tidak ada pertanyaan. Oke, saya izin share. Terima kasih, Kak Rati. Oh ya, sebelum itu jangan lupa yang ini diisi. Nah, kalau Anda sudah bikin proposal dari kuota di sini, plan of action ini bukan plan of action dari program itu, tapi plan of action dari jadi kegiatan evaluasi program apa yang program yang telah dilakukan pada tahun 2019, pada tahun 2021 atau yang lainnya nanti ya. Nah, tujuannya umum dan tujuan khusus ini adalah secara umum kan ingin melihat keberhasilan apa dari program itu apa sih tujuan akhirnya ya, tujuan umumnya. Lalu tujuan khususnya itu apa yang ingin Anda lihat ya. Misalnya kalau partisipasi ya, partisipasi masyarakat ya, partisipasi dalam penimbangan itu berarti apa inisialnya D per S ya. Lalu indikatornya nanti Anda buat indikator adalah minimal 80% D per S ya. Target dan sasarannya tentu saja target dan sasarannya adalah peserta posyandu sendiri dan juga kader serta petugas gizi, jangan lupa ya.
itu karena nanti Anda akan tanya rincian kegiatan itu rincian kegiatan Anda. Ya. Nah, kemudian nanti Anda letakkan di sini indikator apa, setelah itu Anda masuk ke ini. Ya. Nah, ini dia. Data yang diambil. Kualitatif atau kuantitatif? Kuantitatif. Datanya primer atau sekunder? Sekunder. Karena kalau mengambil di lapangan, sekarang ini Anda mengambil catatan. Ya. Jadi sekunder. Cara pengambilannya apa? Mencatat. Mencatat dari laporan atau data bulanan posyandu yang ada di mana? Di puskesmas. Nah, instansi penyedia data siapa? Puskesmas. Bulanan. Nah, ketersediaan data ada. Kalau data yang diambil misalnya kendala yang ada, datanya kualitatif dong. Sumber datanya primer. Cara pengambilannya wawancara dan mencatat. Ya. Instansi personal yang penyedia datanya siapa? Puskesmas, posyandu. Periodenya kamu belajar periode 1 kali. Ya. Karena kamu terjun ketersediaan data belum ada. Artinya Anda melakukan. Ya. Sampai sini paham? Ada pertanyaan? Ya, ada pertanyaan? Nah, data-data itu data-data yang akan Anda potret sebetulnya. Jadi ada data kuantitatif, ada data kualitatif, ada data primer, ada data sekunder. Contoh yang PPA yang dikeluarkan oleh Kesehatan ya. PPA itu data pengetahuan kan ada data dan proses. Itu datanya kuantitatif. Datanya sekunder. Udah ada penyedia datanya, kemudian periodenya 1 kali. Ini 1 kali. Tersedia data ada. Lalu ada data lain itu kan pengetahuan. Data perilaku datanya kan bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Ya. Kalau dia melakukan ini, kalau persentase kan kuanti, kalau dia melakukan ini kuali. Dengan cara apa? Survei. Berarti Anda membuat instrumen survei yang mau ditanyakan apa saja. Apakah survei itu nanti hanya tanya atau observasi itu tergantung dari instrumennya. Katanya tersedia belum, karena Anda belum akan melakukan seperti itu. Sasarannya siapa nanti? Berarti ibu-ibu peserta kegiatan MPA. Yang lain, ya, nggak nyambung. Itu salah satunya. Pertanyaan dari sini. Ketersediaan data itu ada di mana atau tidak ada. Kalau tidak ada berarti Anda harus mengambil data. Ya, silakan pertanyaan. Kalau sudah jelas, saya akan bersiap. Kembali ke yang tadi, yang ini adalah, nah, ini tadi ya, kalau kita ini mau menerapkan, jadi nanti ada undang-undangnya PKN ini.
Nah, itu dari intinya. Karena kita sudah lewat ya, jadi ini tersedia. Kalau tidak, apa yang harus Anda lakukan? Misalnya ada program yang apakah Anda mempraktekkan atau tidak? Kan berarti Anda harus melakukan satu survei kan? Ya, cara pengumpulan datanya di situ observasi pasti. Observasi ke rumah-rumah, oh kodnya sudah bagus belum, oh ada tersedia untuk cuci tangan tidak, dan sebagainya misalnya. Ya. Periodenya mungkin 1 kali saja, ketersediaan data kan belum ada. Oke, itu adalah tadi. Kalau tidak ada pertanyaan, saya mau masuk ke yang harus dilakukan. Ya. Outline-nya, tolong semuanya fokus pada masing-masing tugasnya, ya. Nih. Outline proposal kegiatan evaluasi program gizi di puskesmas. Ini saya offline karena ya poin-poinnya, tapi Anda yang mengisi. Nah, isi jangan lupa kata kita satu pendahuluan, isinya adalah latar belakang. Latar belakang apa? Latar belakang terkait dengan yang akan dievaluasi. Misalnya, kalau posyandu masalah yang ada sih masih tinggi, gizi yang status gizi masih banyak dan sebagainya. Kan perlu dilakukan evaluasi. Dan ternyata data itu misalnya tidak berkesinambungan sehingga sulit kita untuk mengambil kesimpulan. Nah, tujuan evaluasi adalah khusus, kalau khusus ini sudah menyangkut dari semua komponen. Ya, kalau bisa Anda input proses output outcome sampai final outcome itu ada di dalam tujuan khusus. Evaluasi apa untuk puskesmas, mahasiswa, masyarakat. Kemudian bab 2, tinjauan pustaka ini sesuai dengan program masing-masing. Ya, Anda tuangkan saja dari pedoman itu masuk. Tentu saja disarikan ya. Maksudnya yang sesuai yang akan digunakan. Misalnya PMBA. PMBA itu apa, bagaimana, siapa yang mengerjakan dan sebagainya. Apa tujuannya apa itu ada di dalam tinjauan pustaka untuk program PMBA. Untuk program posyandu juga demikian. Untuk program pojok gizi dan sebagainya semua itu sudah ada pedomannya. Jadi Anda download saja. Yang penting tidak lupa mencantumkan daftar pustakanya. Jadi pada waktu Anda melakukan bab 1, yang A ini latar belakangnya sudah ada daftar pustakanya. Yang B adalah daftar pustakanya. Kemudian bab 3 metode evaluasi ini juga ada daftar pustakanya, yaitu pedoman atau mata ajaran, ya mata ajar dari kuliah evaluasi. Waktu dan tempatnya di mana, sasaran evaluasi siapa, metodenya itu kan tadi. Apakah hanya mencatat data sekunder, ada wawancara, apakah ada pengukuran, apakah ada observasi. Contoh, misalnya Anda kan posyandu, ya. Terus di situ stuntingnya banyak, ya. Lalu Anda tanya, yang mana nih, di sampling aja, oh tinggalnya di situ, Anda bisa datengin, Anda lakukan pengukuran apa tidak, ya. Kalau benar berarti itu adalah suatu kelebihan bahwa kader-kader itu melakukan pengukuran dengan tepat, ya. Tapi kalau setelah Anda ukur ternyata anak itu tidak masuk kategori stunting, ya. Nah, berarti Anda bisa bilang bahwa kemungkinan ada ketidaktepatan dalam pengukuran, ya. Jadi itu temuan Anda, yaitu masalah, sehingga Anda nanti bisa memberikan saran apa. Kemudian tim evaluasi. Tim evaluasi kan ada, namanya tugasnya apa. Ya. Jadi setiap anggota tim itu punya tugas. Tugasnya apa ya? Ini yang ada di dalam proposal ini. Kamu bagian apa nih, bagian apa dan sebagainya. Lalu indikator keberhasilannya jangan lupa, ya ini kan sesuai dengan tujuan khusus tadi, ada input, proses, output, outcome sampai final outcome ya.
Nah, ini terakhirnya apa indikatornya. Lalu ada dinamik modelnya dan kalender evaluasi. Kalender evaluasi itu tadi itu yang saya berikan bahwa data apa saja yang diambil. Nah, kemudian ada lampiran. Lampiran itu terkait dengan metode ini. Kalau Anda mau instrumennya apa atau questionnaire-nya. Untuk wawancara berarti ada soal apa yang akan ditanyakan apa saja. Observasi juga apa, pengukuran apa, mencatat apa saja. Misalnya, karena Anda mau mengidentifikasi CPS, partisipasi masyarakat. Tentu saja Anda sudah dibuat form yang nomor 1 data CPS, lalu Januari, Februari, Maret, sehingga Anda bisa nanti terakhirnya itu bisa dibuat satu grafik. Nah, ini harus disiapkan dulu. Nah, semua ini nanti dipaparkan minggu depan. Ya, jadi minggu depan ada 4 proposal yang dipaparkan. Untuk yang teman-teman posyandu itu banyak, maka nanti saling melengkapi. Ya, misalnya ada satu kelompok yang dinamik modelnya sudah dibuat, sementara yang paparan belum. Nah, Anda bisa membantu, paparkan saja punya Anda. Kalau kemudian akhir semester, itu adalah data-data semua yang dilakukan evaluasi, baik Anda maupun yang bukan Anda lakukan, itu menjadi bahan dari materi ujian. Jadi benar-benar materi ujian itu selain juga teori-teori yang masih terkait, bukan model-model lagi, tapi hipopok itu terus akan ditanyakan dengan hasil prakteknya ini. Kalau memang Anda paham, itu akan bisa. Ya. Dengan Anda menyusun proposal dengan tepat, melaksanakan dengan benar, menyusun laporannya juga dengan baik, tidak perlu lagi belajar, berarti Anda sudah tahu. Diputar-putar saja udah bisa. Yang input mana, yang output itu mana, yang outcome itu mana, tahu. Ya, sampai di sini. Silahkan kalau ada pertanyaan. Silahkan, mumpung ada kesempatan. Saya ingin bertanya, Bu. Ya. Ibu, maaf tadi sebelumnya, saya masih belum mengerti minggu depan presentasi proposal itu, maksudnya proposal itu apa ya, Bu?
di pojok isi PTG, PMBA, sama posyandu. Tapi semua sih yang posyandu terutama kan sebagian besar posyandu. Ya. Siapa nanti yang masih posyandu nggak tahu nanti pada pilihannya. Kalau yang ini kan hanya satu-satu ya, jadi pasti. Oke, jelas ya. Baik, terima kasih Bu. Oke, yang lain silakan. Mohon maaf izin bertanya. Jadi tadi di materi untuk kelas B ya Bu, itu tadi kan ada materi untuk gizi. Nah itu kan atau dalam kurung materinya itu konseling tentang MBA juga ya Bu, atau bagaimana Bu? Ya konseling pojok isi, aku baca dulu namanya program pojok isi. PMBA itu beda. Ya. Jadi kalau pojok isi ada dua ya. Di Pasanggrahan juga di itu juga kan. Di Pasanggrahan juga ada pojok isi kan. Iya Bu, ada Bu. Ya, makanya siap juga. Yang cuma sendiri kan yang PTG sama yang PMBA. Yang paling banyak posyandu. Kalau pojok isi baca dulu pojok isi itu apa saja. Tujuannya apa? PMBA beda. Tapi mungkin ada di dalam pojok isi itu ada juga PMBA-nya. Kita kan nggak tahu. Karena PMBA itu kan baru di hasil nanti. Oh, yang dilakukan konselingnya itu terkait antara lain ada hipertensi atau PTM, ada PMA, dan itu ingin melihat apakah Anda paham atau tidak. Kalau Anda paham dengan latihan kita kemarin membahas tentang penelitian dan program itu perlu kita terjemah. Itu ya. Baik, Bu. Ya. 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 Ibu untuk metode itu jadi dibilangnya apa yang udah sekunder itu metode sekunder itu udah ada. Terus kalau misalnya kita mau melakukan pengumpulan atau observasi survei itu berarti kita harus menyiapkan pertanyaan nih Bu ya. Nah, Ya. pertanyaannya ini dibikin sendiri atau ada pedoman itu Bu? Pertanyaannya terkait dengan ini, terkait dengan program. Contohnya misalnya ini mata kuliah evaluasi. Ada yang mau evaluasi dosen lain atau direkturnya, benar ini dosennya ini mengatakan atau tidak, kan? Antara lain dia ingin interview wawancara dengan mahasiswa dulu, ya. Untuk wawancara itu untuk mengecek kebenaran apa yang ada yang disampaikan atau dicatat oleh temuan itu. Jadi dia tanya, Anda mengikuti kelas A atau kelas B? Apakah Anda hadir? Kan? Apa yang Anda paham tentang materi evaluasi? Ya, coba berikan contoh komponen input seperti apa, indikatornya seperti apa. Jadi tergantung gitu kan. Apakah Anda mendapatkan kesempatan untuk bertanya setiap jam pelajaran itu? Kan itu kan sudah siapkan. Bagaimana menurut pendapat Anda? Apakah dosennya itu menguasai materi atau tidak? Ya, sebetulnya hanya ingin melihat ya benar mata kuliah ini dilakukan oleh sebenarnya dengan mengikuti rencananya setiap kali pertemuan anggota semua tetapi tidak bisa kita hanya dan catatkan. Nah, itu kan hanya satu mahasiswa. Dia akan tarik sama dosennya. Saya tanya sampling nih.
mahasiswa yang lain. Gitu. Ternyata jawabannya berarti memang diterima dengan sebenar-benarnya. Sekarang apa yang ingin Anda tanyakan selain kendala, selain juga hal-hal yang mendukung, tentunya terkait juga dengan data-data tadi. Pertama, Anda mempelajari pedoman yang ada, Anda formulasikan tujuan khususnya. Dari tujuan khususnya itu, nanti Anda akan lihat metodenya apa, kemudian perlu instrumen yang bagaimana. Instrumen itu termasuk pertanyaan. Apabila salah satunya tujuan khusus adalah mengidentifikasi kendala yang ada di lapangan, kendala yang ada di puskesmas, kendala yang ada di posyandu, maka Anda akan menyusun pertanyaan, menyiapkan pertanyaan terkait kendala tadi. Ya, pasti pertanyaannya agak berbeda yang ditanyakan praktisnya di kecamatan, yang di kelurahan, kader, gitu kan. Nah, ini yang kita siapkan. Itu kan data-data kualitatif itu. Pertanyaan bagus, satu pertanyaan, pertanyaan berarti kan ada pemahaman. Silakan, Pak. Ibu izin bertanya, Ya, cantik, silakan. untuk yang pemeriksaan gizi di posyandu itu datanya dari ada atau semua sampai belajar di lansia itu. Halo, Anda belajar dulu pedoman di posyandu. Posyandu dengan pospindu beda kan? Dan posyandu itu sasarannya siapa? Apakah hanya balita atau dengan ibu hamil gitu. Ya, pelajari dulu. Karena begini, saya mau mengevaluasi nih apa namanya keramaian mall Blok M di pasar Blok M. Saya harus pelajari dulu Blok M itu pasarnya apa, ada berapa mall, yang di luar mall ada berapa, yang di dalam mall ada berapa, sehingga saya bisa nanti kan menyusun. Tapi kalau kita tidak mempelajari, makanya kita evaluasi kan tidak untuk di posyandu. Lalu yang tanya remaja, nanti jawabannya adalah posyandu tidak berjalan. Nah, memang itu bukan posyandu remaja, itu yang balita misalnya, ya. Jadi kita tidak bisa membedakan. Saya mau yang balita, saya yang ada, yang balita ada, atau yang balita keseluruhan. Itu tidak bisa membedakan. Tetapi kita nanti bisa menganalisis. Contoh misalnya satu posyandu ada 50 balita. Porsinya terbanyak pada usia di atas 3 tahun. Itu kan analisa Anda. Itu baru satu posyandu. Setiap kelurahan posyandunya bukan satu, ada kompilasi. Ya, ada kompilasi nanti Anda bisa, misalnya di situ bisa mengidentifikasi posyandu terbaik. Dari sisi apanya terbaik? Ya, dari sisi partisipasi aktifnya atau dari sisi yang lain. Berarti nanti Anda menganalisis ada 4 posyandu, dari 4 posyandu itu yang paling baik yang mana? Yang tidak baik yang mana? Yang masih rendah angkanya yang mana? Kenapa angkanya masih rendah? Berarti kan Anda bisa bertanya. Pertanyaannya tadi, kendala-kendala tadi tidak hanya ditanyakan kepada orang puskesmas, baik puskesmas kecamatan maupun puskesmas kelurahan, tapi di kader yang mana ya, kader di posyandu itu. Kenapa Bu harus detail? Kenapa perlu memberikan saran? Sarannya untuk siapa? Kalau kita tidak pas, sarannya untuk siapa? Yang bermasalah siapa? Enggak tahu. Seperti itu ya. Jadi kita sudah siapkan
bisa berupa untuk bertanya, bisa berupa untuk observasi, atau bisa berupa untuk mencatat. Namanya instrumen alat bantu. Saya ini di depan Anda ini, saya punya formulir daftar hadir. Ya, hadir. Lalu saya monitor ini yang tidak aktif, lalu saya kenapa? Karena saya punya monitoring. Untuk evaluasi progres. Kenapa saya tidak mau terjadi kesulitan di akhir? Sebelum terjadi final punishment, nilai jelek dan sebagainya, saya sudah melakukan seperti itu. Nah, Anda bisa lihat kalau sampai Anda tidak mendapatkan kata-kata yang dimaksud, berarti di situ monitoringnya berjalan baik. Data gede itu tentu saja setiap bulan, tapi apa ada? Nah, ini jadi Anda jadi bertanya di situ. Ya. Jadi kemungkinan evaluasi nanti yang Anda sudah siapkan bisa saja akan muncul di luar yang disiapkan. Karena pertanyaan satu ini membuat kita harus bertanya hal lain. Kita harus menguasai programnya. Dan itu yang ada di kelas 2 di tinjauan utama. Yang mudah-mudahan pengalaman ini bisa memberikan satu bagi Anda waktu bekerja. Karena rata-rata kalau udah kerja, apa yang kamu kerjakan? Belum tahu nih, belum dikasih tugas. Terus apa yang kamu belajar? Tidak ada. Yang sebenarnya kamu belajar. Membaca laporan, membaca situasi, belajar. Kalau Anda sudah connect nih otaknya, wah ini ada jalan, ada harusnya ini berjalan sehari sekalipun ini jalan apa? Tanya-tanya ya, sehingga pada waktu dipanggil oleh kapasitas apa rencana Anda melakukan ini? Maksudnya saya kasih kesempatan Anda sekarang. Anda bisa. Saya selama di sini 1 minggu baru mempelajari ini, saya temukan masalahnya begini, sehingga terkait dengan masalah itu kalau memang diizinkan ada kesempatan, saya mengajukan kegiatan ini. Walaupun kegiatan itu bukan Anda sendiri yang melakukan kan, itu kan harus tim, ya. Tetapi Anda sudah masukan Anda itu sangat berharga. Di puskesmas itu orangnya sibuk kerja dan kerja. Nah, siapa yang diorder? Ini kamu kerja nanti, nanti dokumentasi kebutuhannya nanti dipertahankan sebagai organisasi profesi untuk memperbanyak PR, kita harus upload ada laporan dia kerjanya tiap hari. Nah, kita sekarang harus berpikir cerdas. Untuk menguasai evaluasi itu kita bisa selangkah lebih maju. Ya, jadi manfaatnya sangat besar. Kejar kalau ada training itu saya kejar itu evaluasi. Apa sih yang membedakan yang lain, modelnya apa sih itu dan sebagainya. Baik, ada lagi? Kita akan selesai jam 11. Masih pada waktu siang ini, Anda masih punya waktu 1 jam, silakan konsolidasi dengan timnya. Ya, dengan timnya, kemudian pembagian tugas. Ya, pembagian tugas, tentu saja outline-nya kan sudah ada, tinggal Anda mengambil program itu dulu. Setelah program itu dapat, itu bisa untuk bab 2 dan bisa untuk bab 1, serta untuk bab 3. Ya, jadi pertemuannya dulu. Nah, nanti yang tidak ada di situ, instrumen-instrumen yang tidak ada, Anda develop sendiri. Ya. Setelah itu, Anda gabungkan, lalu Anda diskusi sendiri dengan kelompok. Oke, nanti semua menguasai ya, minggu depan paparan. Pada waktu paparan, begitu ada pertanyaan masuk, itu mencatat semua. Sehingga dia akan menjawab
jawab diskusi dulu. Diskusi sebelum paparan. Ya, jadi kita paham yang ditanyakan apa, yang harus dijawab apa. Kalau yang menjawab lebih dari satu orang dalam itu nggak masalah. Oke, silakan. Masih ada waktu 2 menit. Siapa yang mau bertanya? Silakan kalau mau. Ya, sudah. Karena itu nanti diperbaiki ya, langsung di-share ya. Coba ditanyakan sekali lagi yang masalah dulu. Ini nanti tulangan suratnya sekaligus maksud saya, jadi supaya ini kita lihat dulu. Ya, coba yang lain mahasiswa dicek ya, jadi ini daftar nama mahasiswa pelaksana evaluasi berkenaan tahun 19. Nah, tahun 19 jadi kalau misalnya ada tahun yang bukan 19 nanti terpisah sendiri ya, maksud saya tidak bilang ya, kontennya ada aja. Yang lainnya sih enggak. Di Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan Jakarta Selatan tanggal 22/3 dalam kurung ditambahkan kelas A 7 kelompok. Ya. Ya, nanti Bu. Oke. Nah, ditanya nanti yang kelas B berarti kelas B 8 kelompok. Ya. Atau ini dicek lagi. Ya, naik Kecamatan Pesanggerahan ya. Ini lokasi Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan. Lokasi Puskesmas Kecamatan Pesanggerahan nomor 2 ya. Kemudian nomor 3 lokasi Puskesmas Kecamatan Kelurahan Pesanggerahan ya. Jadi yang dimaksud semuanya itu adalah puskesmas. Ya. Oke. Ini bukan pemantauan status gizi, tapi di situ namanya pembinaan pembinaan posyandu. Namanya pembinaan posyandu. Nah, pembinaan posyandu ya, pokoknya posyandu. Kemudian kelompok 4 Puskesmas Kelurahan Petukangan Utara, masing-masing mencatat ya namanya. Kelompok 5 Puskesmas Kelurahan Petukangan Selatan. Kelompok 6 Puskesmas Kelurahan Urujami. Kelompok 7 Puskesmas Kelurahan Bintaro, dan kelompok 7 ya. Oke. Ya, Nah, ini strateginya nanti kalau Anda sudah oke, ke sana itu nanti kita mencoba menghubungi puskes itunya apa namanya ahli gizinya ya. Jadi telepon dulu, ketemu dengan mereka bisa atau tidak. Ya. Setelah itu kalau udah
Anda datang, maksud dan tujuan dan sebagainya, lalu Anda nanti kalau ada kekurangan data bisa telepon. Ya. Jadi dikasih kesempatan ini 2-3 kali terjun. Ya. Termasuk nanti membuat laporannya. Nah, nanti minggu keempatnya Anda presentasi. Nah, kalau presentasinya misalnya presentasinya bisa di puskesmas, kecamatan, itu lebih enak. Jadi tidak usah lagi di kampus. Ya. Tapi kalau dia tidak bisa, berarti di kampus. Kemudian yang kelas B berarti di sini adalah kelas B 8 kelompok, 2 di kecamatan, puskesmas kecamatan Kebayoran Lama tentang pojok gizi atau konseling gizi, dan yang kedua adalah sama ya. Jadi ini pemantauannya, pembinaan posyandunya ini levelnya adalah level kecamatan. Bisa jadi kecamatan itu punya area sendiri, bisa jadi kecamatan itu kompilasi dari puskesmas yang di kelurahan. Ya, jadi ini kelompok 2 ini adalah Anissa, Dinda, Saidah. Ini harus tanya betul cakupannya daerahnya tuh mana. Ya. Kemudian yang kelompok 3 puskesmas Kelurahan Cipulir, Posyandu, kelompok 4 puskesmas Kelurahan Cipulir 2 Posyandu, kelompok 5 puskesmas Kelurahan Grogol Selatan ini adalah PMPA. Ini 2021 ya Bu ya? Ya, 21. Ya. Kemudian kelompok 6 adalah puskesmas Kelurahan Grogol Utara 1 Posyandu, Grogol Utara 2 Posyandu, dan kelompok terakhir adalah puskesmas Kelurahan Pondok Pinang juga Posyandu. Ya, jadi clear ya, saya rasa ya. Buatlah untuk fontasinya menggunakan areal 11. Spasinya 1,5. Kecuali kalau Anda bikin tabel-tabel yang itu cukup spasi di dalam tabelnya 1. Tolong perhatikan betul PT-nya ya, karena kadang-kadang ada yang PT-nya 8, ada yang 10, spasinya ada yang multiple, ada yang single, ada yang setengah. Jadi harus sudah rapi supaya nanti tidak 2 kali untuk membuat ya. Dan setiap anggota kelompok harus punya di sini soft file-nya ya. Baik. Bu Rina, ada Bu Rina? Hadir Ibu. Ya, ada tambahan, ada masukan, klarifikasi. Ya, kita tetap ini suratnya masih berproses Bu di Sudi. Ya, oke. Jadi tolong nanti kelas A Bu Rina, kelas B Karati. Ya, jadi nanti berkoordinasi dengan mahasiswa, nanti ketuanya siapa, bisa kontak dengan masing-masing puskesmasnya, siapakah yang bisa dihubungi ahli gizinya. Supaya kalau udah siap betul mau ke sana itu ada kontak dulu, jangan-jangan nanti ke sana oh lagi pada vaksin lagi, itu kan kita nggak efektif. Maksudnya begitu ya Bu Rina ya Kak Rati, tolong ini dengan mahasiswa. Baiklah saudara sekalian, hari ini kita padat ya, mudah-mudahan penuh manfaat ya untuk masa depan Anda ya. Artinya kalau Anda sudah bekerja, mungkin kalau sekarang masih belum terasa maknanya kita belajar ini ya. Baik, kita ketemu minggu depan dengan paparan untuk kesiapan evaluasi program di Puskesmas. Terima kasih atas perhatian Anda semua. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Oke, izin live ya.